Nah, sekarang kita mau ngobrol terkait bukan hanya pembelajaran di kuliah ataupun di teladan, bukan hanya pembelajaran selama di lead self, tapi di dunia luar tuh kayak gimana sih? Kita mau belajar bareng-bareng dari seorang narasumber, seorang bintang tamu. Bintang tamunya sudah dari kemarin di-reveal ya, namanya adalah Kiara Lionel Salim. Di sini sudah ada Kak Kiaranya, tapi sebelum kita panggil Kak Kiara untuk ngobrol-ngobrol, aku kenalin sebentar dulu tentang Kak Kiara. Aku izin share screen dulu. Nah, ini adalah Kiara Lionel Salim. Bisa dilihat wajah cerianya gitu ya di foto. Ntar juga wajah aslinya ceria juga kok ya. Kak Kiara ini adalah founder dari Psoriasis Indonesia. Instagramnya boleh nanti dicek-cek psoriasis_id. Terutama kalau teman-teman nanti dengar ceritanya Kak Kiara, pengen tahu lebih lanjut seperti apa, teman-teman bisa banget mampir ke @psoriasis_id di Instagramnya Psoriasis Indonesia. Nah, selain founder dari Psoriasis Indonesia, Kiara juga adalah seorang duta Global IFPA atau International Federation of Psoriasis Association Ambassador. Nah, karena predikat duta ini dia bahkan dikirim ke Italia secara gratis gitu ya. Enak banget, kakak sih iri ya gitu. Dikirim ke Italia untuk ngobrol bukan hanya terkait dengan psoriasisnya, kondisi psoriasis, tapi juga terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya ada untuk handling psoriasis di negara lain. Mereka saling bertukar ide dengan banyak duta-duta dari negara-negara lain, luar biasa ya. Dan bulan ini, kalau saya tidak salah atau awal bulan depan, Kiara dikirim ke Singapura. Jadi kerjanya Kiara saat ini bukan lagi di Indonesia, Kiara saat ini bekerja di Eropa, di perusahaan mirip-mirip perusahaan ngeng-ngeng abang-abang go. Nah, itu tapi versi Eropa, namanya adalah Bolt gitu ceritanya. Bolt, the first European Mobility Super App di Estonia. Gak tahu negaranya, kakak juga gak tahu. Nanti cari tahu sama Kak Kiara aja ya. Tapi dia perusahaan apa namanya, the first European Mobility Super App, intinya gitu. Sebagai growth analis kalau kakak nggak salah ingat. Nah, sebelumnya Kak Kiara juga bekerja pernah di Shopee Food sebagai business intelligence dan juga financial technology analyst di Tokopedia di usianya yang cukup belia. Jadi dia kelas 10 college langsung kuliah, jadi dia lulus lebih awal. Dengan karya-karyanya ini dicapai dengan kondisi yang sangat spesial. Kondisinya adalah kondisi yang namanya psoriasis. Jadi psoriasis itu apa, kemudian bukannya psoriasis, Kiara juga mengalami namanya transverse myelitis, nanti bisa dijelaskan dengan cerita Kiara. Tapi ngobrol-ngobrolnya bukan sama Kak Jess, ngobrol-ngobrolnya sama Kak Lianita. Boleh naikin Kak Lianita dulu? Moderator kita pada sore hari ini sudah berganti virtual background. Nah, kan Kak Lianita aku serahkan padamu, karena kalau aku yang ngobrol sama Kiara nanti bukan narasumber yang nangis terharu, kakak yang nangis terharu denger ceritanya Kak Kiara, karena sudah terlalu sering mendengarkan Kiara untuk kisah-kisah inspiratifnya dan rasanya kurang ajar gitu ya kalau saya yang ngajarin gitu. Jadi saya yang harus lebih banyak mendengarkan, jadi saya mau mendengarkan aja habis ini. Gitu, kalian Nita silakan diambil spotlight-nya. Yes, terima kasih Kak Jessica. Nah, teman-teman kan sudah dapat gitu ya, udah di-reveal dari kemarin siapa nih narasumbernya spesial banget. Dan tentunya kita memilih narasumber juga yang memang benar-benar nggak cuma sekedar ngomong, tapi dia juga sudah menjalani dan menghidupi gitu. Aku mau undang untuk Kak Kiara boleh berbagi bersama dengan teman-teman scholars di sini. Halo Kiara. Halo Kalia, halo teman-teman semua. Senang banget atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga apa yang aku bisa sharing bisa bermanfaat. Wah, oke. Ini yang lain nih pada mesem-mesem gitu ya, terpana gitu ya. Boleh disapa dong teman-teman gitu ya. Halo Kak Kiara. Halo. Giliran gini aja ya kalian rame ya. Tadi di awal tidak seramai ini kolom chat Kan udah panas. Oh, udah panas. Iya. Bagus ya teman-teman ya. Awas nanti ya habis ini aku yang sapa kalian gak serame ini. Oke. Kiara gimana kabarnya? Baik, sangat baik. Kalia apa kabar? Baik. Kamu lagi di mana nih, Ki? Aku sekarang kebetulan lagi di Jakarta, di Indonesia, karena nanti yang Jessica tadi mention, aku akan ada kerjaan di Singapura, jadi sekalian aja pulang dulu bentar ke Indonesia. Itu baru nanti habis dari Singapura, balik lagi ke Estonia. Estonia itu di ini guys, by the way, di sebelahnya Rusia, di bawahnya Finland, dia Baltics country.
Nah, itu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang agak-agak buta peta seperti saya. Saya pun sebelum pindah ke sana, saya pun nggak tahu apa itu Estonia. Oke, oke. Nah, menarik nih ya, dari Jakarta sekarang bekerja di Estonia, dan juga tentunya teman-teman udah sempat spill-spill dikit gitu ya, kemarin di-spill dikit informasi soal Kiara juga. Nah, Kiara boleh nggak sih cerita soal kondisi psoriasis kamu gitu, sejak kapan mengalaminya, dan apa yang dialami tuh dengan adanya kondisi psoriasis ini? Oke, mungkin, pertama-tama aku ceritain dulu tentang apa itu psoriasis ya, biar Mhm. kita sama-sama paham nih. Aku izin, share screen. Udah kelihatan belum? Yes, sudah aman. Ya, jadi secara singkatnya, teman-teman, psoriasis itu adalah sebuah penyakit autoimun kronik yang bersifat seumur hidup dan menyerang ke kulit. Jadi autoimun itu kan banyak nih tipe-tipenya, ada 100 lebih. Dan kebetulan kalau psoriasis itu manifestasinya di permukaan kulit, ditandai dengan ruam-ruam merah bersisik yang pertumbuhan sulitnya itu terlalu cepat. Jadi kalau teman-teman di sini nggak punya psoriasis, kalian tuh biasanya berganti kulit setiap 28 hari. Jadi Mmm, saking pelannya, kalian tuh nggak berasa kalau sebenarnya kalian tuh ganti kulit gitu, karena dia prosesnya sangat pelan, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya bagi aku dan teman-teman yang punya psoriasis, kalau kita lagi kambuh, kayak di foto tuh nggak ada lapisan-lapisan merahnya, kita tuh berganti kulit setiap 48 jam. Ini wow. kan jadi sel pertumbuhan kulitnya terlalu cepat, jadi dia menumpuk di permukaan kulit dan terlihat seperti sisik. Adalah suka kata dibilang mungkin kayak ular ya, ganti kulit gitu kan, habis itu kulitnya keluarnya copot gitu. Tapi yang paling penting itu adalah karena kan ini memang penyakit autoimun, bukan penyakit kulit, jadi memang tidak menular gitu. Dan Mmm. si psoriasis ini juga bisa menyerang persendian yang dikenal sebagai psoriatic arthritis. Dan ini ada foto-fotonya ya, sedikit contoh-contohnya kayak manifestasi psoriasis bentuk-bentuknya itu beda-beda. Ada namanya plak, ada yang di kuku. Jadi kuku-kuku kita tuh kayak rusak, bergelombang, terus jadi lebih Mhm. kayak kuning-kuning. Terus habis itu ada juga gutata. Gutata tuh yang kayak totol-totol habis digigit nyamuk, kayak gitu ceritanya. Kalau inversi tuh kayak di lipatan-lipatan bagian badan seperti ketiak. Terus erythroderma itu kebetulan yang aku punya, biasanya kalau aku kambuh parah tuh erythroderma, jadi hampir seluruh tubuh tuh ke-cover dengan merah semua. Ada juga namanya pustulasa, jadi merah-merahnya ini habis itu ada nanahnya juga, gitu. Mmm. Jadi rasanya seperti apa ya, rasanya sangat-sangat tidak nyaman, gatel, habis itu juga perih, bener-bener nggak enak banget, nggak nyaman, dan kondisi ini hanya bisa ya hilang timbul jadi sifatnya, gitu. Hilang timbul in a sense kalau misalnya, aku sekarang kalau misalnya kamu lihat aku seperti orang normal, itu karena aku lagi di fase namanya remisi. Remisi itu Mmm. ketika si psoriasisnya atau autoimun kita itu sedang tidak kambuh, gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi kambuh, biasanya kita bilangnya flare up, gitu. Kalau misalnya ditanya perjalanannya itu dari aku kecil, maaf ya teman-teman, abis ini mungkin fotonya ada yang mengganggu, ada yang bikin kaget, tapi menurut aku ini penting untuk membuat kalian sama-sama tahu rasanya, bukan rasanya sih, kayak apa ya, gambarannya lebih dapet lah ya, gimana sih hidup aku bersama si psoriasisnya ini. Mmm. Maaf ya. Ini, foto-foto, badan aku bersama dengan si psoriasisnya ini dari sejak aku kecil, dari 2008. Mulanya itu waktu aku kelas 3 SD dan awalnya tuh cuma luka jatuh doang, tapi habis itu nggak kunjung sembuh, tapi ternyata aku memang udah genetic carrier. Jadi ya memang aku ada keturunan autoimun dan pada saat itu karena salah pengobatan dan sebagainya macamnya, si genetic psoriasis ini pun jadinya keluar gitu. Dan waktu itu kebetulan aku mendapatkan kesempatannya itu mendapatkan psoriasis yang parah memang dari awal. Jadi ada orang-orang psoriasis yang memang mungkin cuma ada di kulit kepala doang atau ada di beberapa bagian badan doang. Kalau aku di seluruh badan, dari kulit kepala sampai ujung kaki, sampai kuku, sampai persendian juga ada, semuanya paket lengkap. Dan jadi ya rasanya apa ya, campur aduk, malu, berasa jelek, berasa worthless, berasa nggak ada harga dirinya, malu banget, nggak berani ngapa-ngapain. Terus bahkan sampai aku, salah satu kampanye yang kita punya untuk kayak, apa sih miskonsepsi yang ada di Indonesia, itu aku pernah sempet waktu aku kecil aku nggak dikasih cobain baju waktu di Mmm. mall. Karena orangnya takut kulit aku itu menular, gitu. Jadi, Oh. ya begitulah ceritanya tentang psoriasis. Oke, oke. Berarti sebenarnya, masyarakat pun juga masih banyak yang Betul. memandang bahwa ini penyakit menular, sehingga tadi dipandang sebelah mata juga gitu ya oleh lingkungan dan sebagainya gitu ya?
Betul, banyak juga yang suka bilang kayak, "Oh, lu nggak bisa jaga kebersihan kali, jarang mandi kali," atau misalnya bahkan sampai dibilang, "Lu kena santet kali, makanya punya penyakit kayak Mmm, gini." Itu sebuah stigma yang sangat-sangat ada di masyarakat Indonesia terhadap si psoriasisnya ini, gitu. oke. Nah kemudian, ternyata kan kalau yang kita tahu dikit-dikit gitu ya, ternyata kan kamu nggak cuman mengalami psoriasis gitu, tapi ternyata plus juga mengalami transfer mellitus. Nah, boleh diceritain nggak, itu tuh apa dan dampaknya tuh seperti apa di hidup kamu? Kayak seakan-akan satu penyakit nggak cukup gitu ya, berasa dapet jackpot lagi gitu dalam kehidupan. Aku tuh ada satu lagi, namanya transverse myelitis, di mana itu adalah sebuah peradangan yang mempengaruhi syaraf tulang belakang kita. Syaraf Mmm, tulang belakang kita itu kan seperti kayak powerhouse, apa ya, listrik kan, gardu listrik. Nah, mhm, ini tuh kalau misalnya koslet, dia tuh udah nggak bisa ngirim-ngirim sinyal untuk lewat syaraf-syaraf kita ke seluruh badan, gitu. Jadi peradangan yang mempengaruhi syaraf tulang belakang di seluruh lebarnya melintang menghalangi transmisi impuls syaraf tadi. Jadi apa sih berasanya? Jadi kayak berasa terbakar, nyeri tertusuk di tulang belakang. Habis itu jadi motorik dan sensorik itu kan pakai syaraf, itu juga jadi kacau. Jadi bisa kalau yang parah tuh sampai sampai lumpuh, habis itu juga nggak bisa merasakan kalau dipegang, kalau dipukul apa-apa tuh aku kayak nggak berasa sama sekali. Sampai kalau misalnya kita mau buang air kecil atau buang air besar pun itu nggak berasa apa-apa, itu nggak bisa gitu karena syarafnya memang tidak bekerja. mmm, Semua apapun yang kita lakukan tuh butuh syaraf. Kita mau gerakin otot pakai syaraf, organ kita mau bekerja itu pakai syaraf. Jadi dampaknya itu ya kalau gardu listriknya rusak, ya basically kayak PLN rumah kita mati aja semuanya gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu. mhm. Jadi ini juga sebuah form of autoimun. Kalau misalnya ada sih yang ngomong kalau misalnya kayak mau pengen tahu rasanya rasa untuk kayak punya si TM ini, transverse myelitis ini kayak apa, kayak kalau misalnya kita taruh jari manis kita di bawah di tangan gini, terus kamu coba deh angkat jari manis kamu, nggak bisa kan kalau kamu coba. Itu Ini kamu rasanya tuh lagi otak pada kamu udah nyoba ngirim. semua nih. Iya, kamu tuh berasanya udah nyuruh tangan kamu, jari kamu untuk angkat, tapi nothing happen, nggak ada Mmm, yang terjadi. Rasanya tuh kayak gitu, kayak mandek gitu loh sinyalnya, nggak tersampaikan gitu. Dan kebetulan aku mendapatkan ini itu 2 kali, 2 attack gitulah ya bahasanya. Yang pertama itu di 2012 dan yang kedua itu di 2021 gitu. Dan pada waktu itu 2021 itu jadi singkat cerita aku lumpuh dari ulu hati ke bawah. Jadi oke, dari diafragma kita ke bawah itu aku lumpuh, nggak bisa bergerak, nggak bisa merasakan, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, itu juga jadinya duduk nggak bisa, mau pindah di ranjang juga nggak bisa, batuk sama bersin juga nggak bisa, karena batuk sama bersin kita tuh pakai otot perut juga gitu, ini kan tapi kan mmm, lumpuh gitu. Jadi sampai segitunya aja nggak bisa gitu. Dan itu yang paling nyeseknya adalah obat-obatan hanya bisa untuk memadamkan inflamasi yang ada, tapi obat-obatan tidak ada yang bisa menjamin si pemulihan syarafnya itu seperti apa. oh, Jadi setelah pemadaman inflamasi di syaraf tulang belakangnya tersebut, itu kayak udah bergantungan aja sama badan kita bisa, pulihnya sampai mana gitu. Dan itu ya hanya bisa kayak ya udah nunggu, berusaha dengan fisioterapi, dan ya mencoba sebisanya untuk kayak gimana, jadi kayak waiting game dan apa ya, kalau misalnya ditanya probabilitasnya, sepertiga penyintas transverse myelitis itu, bisa recover secara 100%, sepertiga partially recover, jadi cuma setengah doang, masih ada limitasinya, sepertiganya lagi itu tidak recovery sama sekali. Jadi basically ya udah mmm, lumpuh dan dengan semua kelumpuhan itu ya basically sama aja kayak orang punya spinal cord injury gitu. mmm, Gitu, dan jadi kalau misalnya ditanya sesusahnya sampai kayak gimana gitu kan, ini maaf sebentar, ini kayak ini aku waktu, beberapa bulan setelah aku bisa mulai belajar berdiri, ini buat aku berdiri dari lantai aja sesusah ini. Masih mmm, perlu untuk dibantuin gitu, masih perlu untuk mau ngapa-ngapain tuh harus dibantuin, harus bergantungan sama orang. Tapi habis itu ya perlu terus-terusan untuk latihan fisioterapi terus-terusan, untuk ini belajar untuk bangun ini pun jadi fisioterapi khusus untuk kayak, oh ya udah belajar latihan bangun dari lantai itu seperti apa, belajar untuk melangkah lagi tuh kayak gimana, belajar jalan mundur, jalan ke samping tuh seperti apa. Sampai terus habis itu ini sedikit update,
di bulan Juni, beberapa bulan setelahnya aku udah bisa bangun sendiri kayak gitu. Itu belajar banget untuk celebrating the little wins gitu sih, kemenangan-kemenangan kecil dalam progres ini, karena benar-benar yang paling beratnya adalah memang ketidakpastian tersebut gitu. Nggak ada yang bisa bilang bahwa aku bisa fully recover, aku bisa sembuh, aku bisa kemana-mana sendiri lagi gitu. Karena pada saat itu benar-benar kan nggak ada yang bisa menjamin, hanya aku dan diri aku dan badan aku yang berjuang untuk bisa nggak ya, untuk nge-fight disabilitas tersebut gitu. Oke oke. Jadi terbayang sih sangat menantang situasinya apalagi, attack yang kedua juga berada di waktu, kayaknya harusnya secara idealnya mungkin ya lagi dalam kondisi ini ya, apa namanya, produktif gitu ya sebagai Ya, anak muda gitu ya yang baru ya. lulus gitu ya. Iya, lagi Oke. bener-bener waktu itu sibuk-sibuknya banget di karir waktu itu lagi kerja di Shopee, terus habis itu juga lagi membangun Psoriasis Indonesia. Tahu-taunya tiba-tiba sakit sampai segitunya. Oke. Nah, kemarin kalau, teman-teman di sini baca gitu ya di posternya tuh ada tulisan, "You grow up with pain," gitu ya. Jadi pengen tahu dong Ki gitu, sebenarnya kalau Kiara tuh dulu memang orang yang seperti apa tuh? Karena kan tadi bilangnya grow up with pain dan sekarang memang kondisimu bagaimana gitu? Bedanya seperti apa sih dengan kamu tadi dari kecil punya psoriasis, terus nggak berhenti sampai di situ juga ternyata kena TM tadi gitu. Bedanya gimana, Ki? Kiara yang dari kecil waktu itu punya si psoriasis dengan kondisi separah itu kan merasa banget awal-awalnya bener-bener kayak, oh gue tuh beda ya sama orang-orang, sama teman-teman sebaya gitu kan. Terus habis itu, waktu itu ajang-ajangnya Sweet 16, Sweet 17, kalau birthday kan pada pengen pakai dress gitu kan, pengen dress up. Tapi aku punya kondisi kulit ini yang kayak, aku harus menutupi gitu loh, karena kalau misalnya orang-orang di luar lihat dan mereka nggak ngerti, ya ini sesuatu yang menyeramkan gitu kan. Dan untuk menjawab atau misalnya nge-deal dengan orang-orang ngeliatin atau ngejudge itu kan sesuatu yang juga efek mentalnya juga berat gitu kan. Jadi Kiara yang kecil itu bener-bener malu banget, nggak berani untuk bersosialisasi, nggak berani untuk ketemu orang-orang baru, terus habis itu juga bener-bener hidup itu solely fokusnya untuk survival doang gitu loh. Gimana caranya gue bisa hidup day by day untuk melewati ya hari demi harinya doang aja gitu. Karena bener-bener rasanya itu nggak enak, rasa dari secara fisik dari penyakitnya juga nggak enak, dari secara mental juga bebannya sangat berat gitu kan. Mmm, Bisa dibilang bahkan aku mengakui bahwa dulu aku berasa aku adalah korban gitu dalam hidup gitu. Berada di victim mindset di mana gue tuh buat apa sih gue berjuang, buat apa sih gue berusaha atau misalnya, hidup itu karena ujung-ujungnya gue juga hanya merasakan rasa sakit gitu loh, gunanya buat apa gitu, gue merasa kayak, hidup tuh jahat banget ya sama gue gitu. Apa sih, kayak berasa korban banget lah, jadinya nggak berani untuk bermimpi atau bercita-cita. Karena benar-benar fokusnya adalah kayak, oh penuh dengan rasa sakit ini, kayak gitu. Sampai juga banyak melimitasi diri, karena autoimun itu kan ke-trigger juga dari stres, kecapean, gitu kan. Sedangkan kondisi aku tuh selalu parah. mmm, 90% of the time, aku tuh kalau kondisi psoriasis aku waktu kecil tuh selalu parah. Jadinya mau ikut OSIS atau gimana, ya juga dari orang tua juga kayak, "Aduh janganlah, nanti kamu kecapean, nanti kamu terlalu stres, nanti psoriasis kamu makin parah." Itu menjadi sebuah, apa ya, kebiasaan juga untuk melimitasi diri gitu, kayak, "Ya udahlah nggak usah, nanti begini gini gini." Nanti gue bilang, "Nggak bisa lah, gue apa, mana mungkin gue bisa, nanti kalau misalnya gue kecapean, nanti, stres lagi, nanti habis itu kambuh lagi, nanti makin parah." Kayak gitu. Jadinya bener-bener, apa ya, survival mode banget bener-bener gitu vibe-nya. Lalu mulailah bertransformasi di mana punya kesadaran ternyata apa yang mau aku lakukan dengan hidup ini, apa yang sikap aku terhadap si psoriasis ini di badan aku, itu mhm. ternyata pilihan aku loh, gitu. Dari situ jadi, nanti mungkin kita habis ini lebih apa ya, membahas lagi, tapi jadinya di mana berubah untuk taking charge back untuk mengendalikan lagi kehidupan aku, kayak gitu. Jadi,
untuk keluar dari victim mindset tersebut, dari korban mindset tersebut, bahwa ternyata aku tuh bisa untuk membuat hidup aku, kalau misalnya kayak kemarin tulisannya kan living with turning pain into purpose, hidup aku dengan yang penuh tujuan, lebih ada maknanya. Secara yang sekarang sangat-sangat optimistik dengan apapun yang hidup berikan ke dia, aku yakin aku bisa. Aku yakin aku bisa melewati itu, walaupun memang sakit, nggak enak, nggak nyaman, dan segala macamnya. Tapi aku tahu, aku punya kepercayaan diri bahwa aku mampu untuk melewatinya tersebut. Dan aku mampu untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, walaupun dengan penyakit-penyakit yang aku bisa ini. Yang tadinya melimitasi diri, sampai sekarang aku terus-terusan belajar untuk nge-push limit aku, supaya aku bisa terus berkembang. Dan habis itu justru mewujudkan hidup yang memang aku pengen, gitu. Which is salah satunya adalah pergi ke Eropa, gitu. Aku baru 1 tahun lumpuh, masih belajar untuk berjalan, aku nekat hidup pergi ke Eropa untuk tinggal sendirian. Emang rada-rada gila sih mungkin. Oke, wah kayaknya nggak nyangka banget ya gitu kalau dengan background kamu, pengalaman hidup kamu yang dipenuhi tadi oleh pain, terus saat ini menjadi seorang Kiara yang ternyata tadi dibilangnya udah bisa nemuin purpose hidup, bahkan juga untuk bisa berdampak buat orang lain juga gitu. Nah, kalau, dari kamu sendiri Kiara, sebenarnya, ada nggak sih momen-momen di sepanjang perjalanan timeline hidupmu yang akhirnya menjadi turning point-mu gitu? Karena kayaknya nih teman-teman juga penasaran gitu, kok bisa sih gitu pada akhirnya berdamai dengan diri sendiri, emang ada momen-momen apa tuh yang jadi turning point-nya gitu? Gimana tuh, Ki? Mungkin titik baliknya itu di mana mulai apa ya, mulai ke-trigger, mulai diawali itu ketika aku tahun akhir kuliah. Jadi aku waktu itu kuliah di Malaysia, terus habis itu, di akhir tahun kuliah itu pertama kali aku merasakan yang namanya remisi, karena aku ada ganti pengobatan dan segala macamnya dan kebetulan cocok. Pertama kali aku benar-benar merasakan remisi, di mana aku sebagai seorang anak muda bisa pakai celana pendek, bisa ikat rambut. Kenapa nggak bisa ikat rambut? Karena kalau misalnya suara sisa banyak di sini, itu kan kalau misalnya diangkat tuh kelihatan banget kan. Jadi untuk ikat rambut, untuk kayak nanti jadi banyak kayak kulit ngelupasnya kelihatan, itu juga aku jadi nggak berani gitu untuk ikat rambut. Tapi pada momen itu aku jadi bisa ikat rambut, aku bisa pakai rok, aku bisa kutekan, aku bisa menjadi manusia normal. Itu sesuatu yang kayak wah banget gitu kan. Tapi aku seharusnya seneng kan. Tapi aku juga tahu pengobatan ini itu sebuah pengobatan yang mahal, dan aku pengennya setelah aku lulus kuliah, aku belajar untuk melepas pengobatan ini karena aku nggak enak sama orang tua gitu. Tapi di satu sisi aku pengen untuk coba lepas obat, di sisi lain aku juga takut banget. Aku takut banget untuk merasakan rasa sakit yang selama bertahun-tahun aku tuh udah rasakan gitu loh. Ini pertama kali gue bebas dari rasa sakit, dan kalau misalnya nanti gue lepas obat, nanti kalau gue balik lagi kayak dulu kayak gimana ya gitu kan, rasa takut banget gitu, sebuah kayak trauma yang udah tertanam di dalam hidup. Iya, dulu kalau lagi kambuh kayak gitu kan kulit kepalanya penuh, jadi sampai nggak bisa keringetan, rambut gue nggak bisa lepek guys. Karena ketutupan pori-porinya sama psoriasis. Sesimpel hal gitu aja, iya, kayak waktu rambutnya lepek yang kayak, oh terharu, padahal kita semua kalau lepek kayak kesel gitu kan, kamu kayak, oh ternyata bisa keringetan sekarang. Hal-hal kayak gitu yang kayak, tapi di situ ya, anyway, berasa banget untuk takut kayak untuk merasakan rasa sakit yang dulu lagi kayak gitu. Terus habis itu di sisi lain juga mempertanyakan, biasa galau, kalau ini habis kuliah mau ngapain ya gitu. Aku kan kuliahnya computer science, tapi sebenarnya singkat cerita aku tadinya mau jadi makeup artist. Tapi kalau makeup artist kan nggak ada S1-nya. Jadi sama orang tua tuh kayak, kamu pokoknya harus S1 dulu. Kalau misalnya nanti kamu mau jadi makeup artist, ya udah nanti kamu ambil kursus lagi setelah S1. Pokoknya S1 tuh wajib gitu. Jadi ya udah, aku ambil computer science, terus habis itu ketika lulus, jadi kan pertanyaannya juga kayak, oh aku mau coba cari kerja di Malaysia atau mau pulang ke Indonesia, atau aku mau coba cari kerja di computer science field, atau aku mau sekarang waktunya untuk ambil kursus makeup tersebut gitu. Tapi kan juga kayak gue udah sekolah susah-susah 3 tahun computer science, habis itu gue langsung ambil kursus makeup, terus nanti ilmunya langsung hilang semua kan, belum ada pengalaman kerja sama sekali kayak gitu. Galau ya Jadi intinya ya. galau banget gitu kan. Jadi terus habis itu semuanya ini jadi campur aduk, sebuah apa ya, ketidaknyamanan dalam ketidaktenangan batin ya. Di situ jadinya
I realize aku menyadari bahwa aku butuh pertolongan. I Hmm. need help gitu. Dan jadi pada saat itu kebetulan kan masih kuliah, di sekolah kan ada konselor. Kalau konselor sekolah kan biasanya gratis. Itu kan belum ada income, carinya gratis. Jadi aku waktu itu ke konselor sekolah, disitulah aku mengakui baru pertama kali bahwa sama ini aku hidup bersama psoriasis dari kecil sampai di titik aku di akhir tahun kuliah. Aku tuh belum bisa menerima tentang si psoriasisnya ini gitu. Aku realize aku belum bisa menerima sama si psoriasisnya ini, dan salah satunya yang kedua lagi adalah ternyata aku tuh sama ini terlalu mengkritisasi diri sendiri gitu loh, nggak ada kepercayaan diri sama sekali, kepercayaan pada kemampuan diri aku, bahwa aku tuh sebenarnya capable loh kalau misal dan lu tuh capable untuk berpikir, dan sebenarnya kemauan lu tuh apa dan segala macamnya, kayak gitu. Tapi lu tuh harus percaya juga sama diri lu gitu, karena jadinya jatuh-jatuhnya aku bener-bener kayak, apa ya, full of doubting myself, meragukan diri sendiri terus-terusan, kayak gitu kan. Mm-mm. Itu proses menyadarinya. Terus dari situ jadi aku juga ke-trigger, aku tertarik untuk ikut meditation camp, Oh. health meditation camp gitu. Itu kan jadi aku lulus itu di sekitar di akhir tahun 2018. Di awal 2019 Februari aku nekat pergi meditation camp 7 hari Hmm. 7 malam. Mm-mm. Orang tua aku kayak, lu meditasi di rumah aja nggak pernah, lu mau meditasi 7 hari 7 malam, lu cari mati kali. Tapi ya kayak gimana, udah berasa itu nggak tenang banget hidup ini, yang kayak I need something gitu loh, I have to do Hmm. something untuk supaya aku tuh bisa hidup lebih baik lagi gitu, karena aku udah capek banget dengan semua perasaan campur aduk ini, kayak gitu. Di situ, di meditation camp itu tuh kita nggak boleh ngomong, nggak boleh baca, nggak boleh tulis, nggak boleh berinteraksi sama sekali sama orang-orang. Jadi kita meditasi dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam, ada yang nggak terus-terusan sih, tapi maksudnya ada kayak meditasi, terus ada break, ada olahraganya, ada makan, terus meditasi lagi. Pokoknya meditasi yang berjam-jam lah, kayak gitu kan. Hmm. Di situ pertama kali aku benar-benar belajar dan dipaksa dan tidak ada pilihan karena nggak bisa pulang, HP juga diambil. Aku untuk duduk bersama pikiran aku. Wah, oke. Untuk duduk bersama pikiranmu sendiri gitu ya. Ya, kalian cobain deh. Kalian pasti dalam 5 menit ambil HP. Gatel tangannya ya. Betul, aku pun juga begitu sekarang, tapi pada saat itu aku tidak punya pilihan lain, bener-bener kayak aku jadi belajar untuk duduk sama pikiran aku sendiri, apa perasaan aku, apa yang muncul di pikiran aku, karena nggak ada distraksi lain sama sekali gitu, hanya aku dan Hmm. diri aku dan pikiran aku gitu. Di situ, abis itu, baru dari hari pertama, aku tiba-tiba nangis kejer. Kayak anak kecil. Nangisnya tuh bukan nangis kayak, oh nangis cantik atau gimana gitu. Nangis kayak Bukan anak kecil cuman yang kayak sampai, tos gitu ya. bukan, nangis sampai kayak, nangis jelek gitu ya, sampai kayak, nggak berhenti nangis kayak gitu. Aku sampai bingung kenapa aku nangis banget, kenapa aku nangis-nangis terus kayak gitu. Terus sampai aku di situ jadi terpaksa untuk merefleksikan diri kan di situ. Karena nggak ada kerjaan lain gitu selain aku Hmm. merefleksikan diri gitu. Ya ngobrol sama diri sendiri, cari tahu kenapa. Di situ juga boleh kalau ada apa-apa boleh tanya sama instrukturnya gitu. Lalu Hmm. jadi aku tanya kayak kenapa ya aku nangis-nangis terus kayak gitu. Terus kalau meditasi itu kan salah satunya memang untuk mengeluarkan memori buruk yang ada di dalam badan kita. Terus bisa aja untuk beberapa orang itu cuma satu memori di masa lalu yang habis itu mungkin kayak membuat jadi ada trauma di badan kita atau something gitu kan. Dia nanya sama aku, "Kamu ada tiba-tiba pas lagi meditasi muncul satu memori atau enggak?" gitu. Terus aku kayak, Mm-mm. "Nggak ada sih," gitu. Tapi aku pikirin gitu kan pertanyaannya dia. Terus aku sadar tiap kali kan nangis capek ya, di situ kan tidur. Ya kayak tidur bobo siang gitu kan. Pas kalau lagi tiap kali aku tidur itu tuh aku tuh mimpi, tapi mimpinya tuh mimpi yang kejadian-kejadian hidup aku di masa lalu, tapi cuman bits and pieces gitu loh. Jadi kayak Hmm. potongan-potongan dari sana sini semua jadi satu. Terus kayak, oh, I think memori buruk yang gue ada di dalam badan gue, di situ gue belajar adalah nggak cuma dari satu titik dalam kehidupan doang gitu loh. Aku kan hidup bersama psoriasis sudah bertahun-tahun lamanya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang memang memberatkan hati, tapi sebagai anak kecil nggak tahu cara prosesnya seperti apa, nggak tahu cara
cara untuk melepaskannya seperti apa gitu kan. Cuma bisanya ya udah malam-malam nangis, terus nangis ya udah besok paginya sekolah lagi gitu kan, kayak, oh acting like nothing happened kayak gitu. Tapi ternyata semuanya itu terpendam gitu kan, karena aku tidak tahu apa sih yang sebenarnya aku rasakan, cara menyelesaikannya seperti apa gitu. Jadi ketika aku nangis-nangis itu, aku belajar bahwa selama ini itu aku memendam banyak sekali rasa marah sama diri sendiri. Rasa kecewa sama diri sendiri. Tiap kali aku kambuh, aku nyalain diri sendiri, kayak, "Nih sih gara-gara lu lalai, jadinya kan lu kambuh lagi." Hmm. Terus-terusan untuk kayak kecewa, "Kenapa sih harus gue yang punya penyakit ini?" Gitu kan. "Kenapa sih apa sih salah gue sampai gue harus yang punya menderita segininya?" Gitu loh, gitu kan. Rasa sedih banget kan, kenapa sih ya balik lagi soalnya kan kenapa sih gue gitu kan, kenapa sih Hmm. harus merasakan hal yang seberat ini gitu. Di situ belajar untuk, oh, mengetahui dan habis itu belajar untuk memproses emosi-emosi tersebut, belajar untuk memiliki kesadaran diri tersebut gitu. Untuk Ah, berpikir kayak, "Oh," karena kan dipaksa ya selama 7 hari duduk sama pikiran sendiri, itu menjadi sebuah kebiasaan untuk mengetahui apa sih yang ada di pikiran gue, kenapa sih gue hmm. berpikir seperti ini, kenapa sih gue merasakan seperti ini, oh ternyata root cause-nya tuh kayak gini ya, kayak gitu. Jadinya bisa belajar dan ketika kita udah paham, di situ kan kita bisa mencari penyelesaiannya seperti apa. Itu Hmm. sih titik baliknya, karena dari situ jadi aku pulang-pulang dari meditasi camp itu yang tadinya datang-datang tuh dengan kayak sebuah beban yang berat, rasa yang nggak enak, aku pulang-pulang lega banget. Pertama kali dalam hidup aku berasa lega, enteng banget. Ya siapa tahu teman-teman kalau dia mau meditasi juga. Tenang, kalau mereka selama 18 bulan kita Tuh, kita latih. iya, Oke, oke. Berarti gitu. kalau dari tadi ada 2 hal gitu ya yang kayaknya jadi titik balik gitu. Yang pertama ketika kamu ketemu sama school counselor gitu ya, yang kedua justru di meditation camp tadi gitu. Ternyata kalau dilihat nih teman-teman gitu ya, dari kedua momen ini ternyata membantu kamu untuk menemukan insight gitu ya, Ki, ya, terhadap dirimu sendiri seperti apa dan tentunya ada tahapannya gitu ya, diajak Ya, untuk melihat fakta-faktanya gitu tadi ya, melihat betul. looking back-nya gitu ya, Iya, memori-memorinya seperti apa, kemudian diajak juga untuk berpikir tentang itu gitu dan akhirnya ketemu insight. Dan benar gitu ya yang teman-teman sambil dengerin sambil lihat-lihat juga gitu ya di kolom chat bahwa yang tadi tuh gitu, di bagian di mana sebelum Kiara menemukan insight itu ada proses yang dibantu oleh orang lain gitu ya, dibantu oleh konselornya, dibantu oleh instruktur meditasinya gitu dan itu di bagian think-nya itu ya yang memang butuh dilatih dan it's iya, okay untuk minta bantuan orang lain juga gitu, betul, untuk dibantu juga betul, gitu. betul. Oke, oke. Menurut Menarik. aku bantuan itu sesuatu hal yang sangat signifikan. Ya Mmm, salah satunya juga sama Jessica yang sering saya gangguin. Telepon, "Cio, gimana dong aku berasa gini gini gini," gitu. Karena sesimpel dengan apa ya, kadang-kadang kita tuh kalau misalnya lagi terpuruk atau misalnya lagi sedih atau lagi merasa kesulitan, sangat sulit untuk kita melihat itu dengan secara objektif gitu kan. Tapi mhm, ketika kita menelpon atau misalnya ngobrol sama orang yang bisa kita percayai, dia tuh bisa bantuin kita untuk melihat itu sebagai dari hal yang lebih subjektif gitu, yang lebih objektif gitu. Jadinya kitanya juga kayak, "Oh iya ya ternyata kayak gitu ya. Oh mungkin sesuatu angle yang kita belum lihat, kita nggak kepikiran, perspektif berbeda, tapi habis itu perspektif berbeda itu tiba-tiba membuka mata kita," gitu. Itu mmm. sesuatu yang aku paling sebel banget sih, ketika aku sampai sekarang aku juga suka, ke psikolog. Menurut aku kayak momen-momen di mana kayak jadinya kayak, "Oh bener juga." Oke, oke. Nah, dari momen-momen tadi tuh, Ki, itu kan menurut kamu, turning point gitu. Sebenarnya berarti bisa nggak sih dibilang bahwa ternyata, keputusan kamu untuk, pergi ke konselor dan, meditation camp itu membantu kamu untuk mengambil keputusan-keputusan belakang-belakangnya gitu? Benar Iya, begitu? itu menanamkan benih-benih, Mmm, kayak skill-skill-nya udah kebuka, setelah itu kan aku udah tahu nih masalah aku di mana, problem aku di mana.
Tapi kan problem itu tidak hanya di-solve dalam 1 hari atau dalam 1 minggu gitu kan. Itu kan sebuah proses lagi gitu. Nah, ada proses untuk menemukan, oh isu gue di sini solusinya seperti apa ya? Atau misalnya sebuah perilaku atau pattern thinking aku yang salah, misalnya oh gara-gara gue psoriasis orang-orang tuh nggak suka sama gue, nanti abis itu mereka tuh nge-reject gue, jadinya abis itu makanya mereka kalau makan tuh nggak suka, gue kalau makan gak diajak, gak ada hubungannya kan sebenarnya kan, kayak lu nyambungin aja gitu dari sini ke sini, abis itu makanya dia makan tadi nggak ngajak gue gitu, tapi kan lebay. Tapi kan itu sebuah kayak sebagai dari kecil sudah tertanam pola pikir tersebut, rasa takutnya tersebut, dan abis itu padahal sudah tidak valid gitu loh, tidak sesuai fakta kayak gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang memang perlu untuk menurut aku sebuah proses lagi, aku belajar untuk kayak setiap kali aku merasakan hal tersebut, aku ngobrol lagi sama diri sendiri, atau aku ngobrol sama orang lain lagi, atau aku belajar cari tahu ikut. Waktu itu zaman-zaman pandemi banyak banget kelas-kelas webinar, aku suka ikut tentang pengembangan diri, tentang misalnya konsep-konsep apa, aku suka baca buku, aku habis itu ketemu banyak orang ya, itu tujuannya untuk kayak oh seharusnya tuh seperti ini ya, oh ini yang bisa gue lakukan ya untuk merasa lebih baik lagi, oh ini yang harus gue lakukan ya untuk ngebenerin pattern-pattern gue yang kayak gini, gitu sih. Oke. Pada akhirnya tadi, ini ya, Ki, ya, ternyata ketika kamu merefleksikan apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya, kemudian, difikirkan lagi gitu maknanya apa dan pada akhirnya dapat insight, akhirnya bisa melahirkan, keputusan-keputusan yang lebih baik di belakangnya juga gitu ya. Iya, betul. Oke. Berarti Ki, menurut kamu nih, kan tadi kamu bilang bahwa ada momen di mana kayaknya kamu galau banget gitu ya. Ini kan semua orang juga pasti pernah galau gitu. Apa sih yang membedakan kamu dan mungkin orang-orang lain yang mungkin sama-sama pernah mengalami kegalauan gitu ya, tapi kalau kamu nih kayaknya kegagalannya tuh melahirkan tadi yang kamu bilang di awal gitu ya, ternyata udah jadinya punya purpose dan sebagainya gitu. Apa sih yang membedakan galau versimu dengan orang-orang lain yang sebenarnya juga pasti punya kegalauan, tapi jadinya pada akhirnya nggak fruitful gitu, galaunya gitu? Mungkin menurut aku perbedaannya itu adalah ketika dari yang tadinya galau, abis itu aku, mencari tahu apa sih yang bisa aku lakukan gitu. Salah satu kegalauannya itu juga, dengan si psoriasis aku kan, kegalauannya tadi juga. Di situ dengan keresahan aku terhadap psoriasis aku juga ada keresahan terhadap pemahaman psoriasis di Indonesia gitu kan. Kayak, yang tadi aku bilang, oh dibilangnya jijik lah, jarang mandi lah, lu panuan lah, lu kena santet lah, dan segala macamnya kayak gitu. Di situ, selain dari adanya stigma sosial, terus habis itu juga, ya basically dari rasa ketidaknyamanan aku dengan hidup aku mulai bercerita dan mengungkapkan itu di, sosial media atau lewat blog, itu terus aku mendapatkan, insight lagi nih gitu dari teman-teman psoriasis di Indonesia, di mana stigma itu sangat besar. Dan abis itu pemahaman tentang psoriasis nggak hanya untuk orang awam doang, tapi untuk teman-teman pejuang psoriasis pun banyak yang, masih banyak miskonsepsinya gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah informasi-informasi yang ada di internet tentang psoriasis itu banyakkan dalam bahasa Inggris. Sedangkan kan memang di Indonesia itu masih banyak yang belum bisa bahasa Inggris gitu. Jadi aku dari yang tadi galau terus suka curhat, kalau kata Jessica dulu aku lomba-lomba sama pocong di Twitter. Jadi aku kalau curhat, kalau galau tuh aku suka taruh guys di internet. Gak tau malu gitu. Tapi habis itu jadinya mendapatkan juga membuat orang-orang lain juga jadi belajar untuk kayak ikutan cerita gitu kan, menjadi menemukan orang-orang sesama pejuang. Dan dari situ aku belajar bahwa dari kegalauan aku, oh ternyata orang-orang lain banyak juga yang memiliki lebih parah ya daripada gue gitu. Jadi pada saat itu aku menyadari bahwa aku sangat-sangat privilege, sangat-sangat beruntung dalam hidup aku bersama psoriasis ini, gitu. Aku memiliki orang tua yang mau belajar tentang apa itu psoriasis. Aku memiliki orang tua yang bisa memberikan aku akses ke pengobatan. Aku memiliki teman-teman dan lingkungan yang mau menerima aku dengan si psoriasisnya ini. Mereka mau menerima bahwa, oh ada ya namanya penyakit psoriasis dan itu nggak menular. Mereka fine-fine aja dengan aku punya penyakit ini.
aku memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris dan habis itu bisa mengerti tentang artikel-artikel jurnal-jurnal di luar sana yang dalam bahasa Inggris tentang psoriasis. Dari situ kok keterpurukan, tapi habis itu gue berasa, sebenarnya gue beruntung juga ya punya si psoriasis ya ini, dalam gue punya psoriasis dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi pada saat itu muncullah pertanyaan, how can I extend privilege yang aku punya untuk teman-teman di luar sana yang juga punya psoriasis, kayak gitu. Oke. Tapi mungkin kalau nggak, tapi berarti gini ya Ki ya, bisa nggak sih disimpulin bahwa sampai di titik kamu punya keinginan, insight bahwa wah ini aku harus do something terhadap psoriasis, kalau dari yang kamu paparin tadi gitu ya, teman-teman sambil perhatiin gitu ya, yang dibilang Kak Kiara tuh kayaknya ini banget ya, Kak Kiara tuh sangat aware banget ya terhadap dirinya ya, aku punya privilege ini, aku begini, aku begini, berarti sebelum akhirnya muncul insight itu, bisa nggak sih Ki disimpulkan bahwa sebenarnya karena kamu sudah aware dulu terhadap diri sendiri gitu ya, sudah banyak refleksi dulu, baru pada akhirnya kamu bisa memunculkan purpose lainnya nih di dalam dirimu? Iya, iya, Mhm. betul. Pengenalan diri dulu, baru dari situ bisa membawa kita untuk berpikir dari di luar diri kita ya, gitu ya. Oke. Ya, Itu ya. bahkan dari keinginan untuk membuat itu pun kayak I think I have to do something nih gitu. Itu abis itu nggak langsung dijalanin karena balik lagi aku merasa PR aku aja dari diri dia masih banyak gitu loh, kayak tadi nggak ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, kayak aduh gimana caranya, gue juga nggak tahu gimana caranya untuk membantu teman-teman dalam bentuk apa ya, nanti kayak gimana ya, emangnya gue bisa, emang siapa gue, kayak gitu kan. Itu banyak lagi pergumulan lagi, berproses lagi, baru belajar merefleksikan bahwa sebenarnya ya udah dicoba dulu aja gitu kan. Jadi psoriasis di Indonesia lahir hanya sesimpel dengan keinginan untuk menaruhkan edukasi yang tepat untuk teman-teman psoriasis di Indonesia. Terus zaman sekarang kalau misalnya mau reach out ke orang-orang lewat apa sih? Ya udah lewat Instagram. Udah, misinya sampai situ doang. Nggak jauh-jauh, nggak ada mimpi-mimpi lebihnya, karena dari situ juga masih belum berani untuk bermimpi jauh gitu kan. Masih dalam terperangkap hal yang tadi, masih berproses kan awal sama diri sendiri. Jadi baru di situ ya kayak ya udahlah mulai dulu aja. Nggak ada harapan untuk yang lain, hanya sesimpel ya udah gue bikin sebuah platform untuk menaruh edukasi yang tepat. Gitu doang. Oke. Nah, berarti ada juga nih yang bertanya gitu. Do you feel like justru karena penyakit ini malah jadi alasan terbesar Kakak bisa sehebat ini? Apakah tanpa penyakit ini Kakak akan menjadi orang yang berbeda? Oh, menurut aku sih ya, aku bakal menjadi orang yang berbeda. Karena apalagi punya penyakitnya dari kecil ya. Jadi itu benar-benar membentuk karakter Kiara itu siapa, pengalaman hidup Kiara itu seperti apa, dan bedanya mungkin adalah dulu-dulu aku bahkan nggak mau mengakui ini, tapi sekarang aku bisa mengakui bahwa pengalaman yang sama pun ketika pola pikirnya itu berbeda, itu bisa membuat karakter orang pun juga berbeda. Tapi ketika aku mengalami pengalaman tersebut, aku memilih untuk melihat si psoriasis ini menjadi sesuatu yang membangun aku. Untuk yang mengajarkan aku dalam hidup dan membuat aku belajar bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Jadilah terlahirlah Kiara yang sekarang gitu. Jadi bahkan kalau misalnya ditanya apakah I wish to not have psoriasis dalam hidup, jujur enggak sih, karena pelajaran dan perjalanan psoriasis yang psoriasis telah bawa aku tuh sesuatu yang menurut aku priceless dan sangat-sangat bermakna buat aku. Oke. Kalau tadi Kiara bilang justru psoriasis ini yang pada akhirnya membawa kamu ke titik ini gitu ya, tapi dengan dilakukan dengan pilihan yang sadar juga gitu ya, apa yang mau dilakukan gitu. Betul. Jadi apakah perlu nunggu punya penyakit juga? Ya enggak juga gitu. Karena menurut aku salah satu yang aku sering ngomong adalah we try to make the best out of what we were given. Apapun itu yang kita diberikan dalam hidup, ya itu pilihan kita untuk belajar membuat itu memaksimalkan kemampuan dan opportunity dalam hidup kita gitu. Kalau misalnya nggak punya penyakit, kan banyak juga hal-hal di dunia ini yang masih juga perlu untuk kita lakukan, yang perlu dibenerin, atau misalnya sesimpel menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lo nggak perlu nunggu penyakit untuk menjadi orang baik kan? Oke.
Kalau tadi nih, kalau aku ngikutin nih, obrolan-obrolan kita Ki, dari awal sampai akhir kayaknya refleksi tuh berperan sebegitu besarnya gitu ya di dalam, transformasi diri kamu. Nah, Hmm. ini kan, mumpung scholars di sini juga, ini ya, sama-sama juga lagi belajar, untuk berlatih refleksi diri. Kalau dari pengalamanmu Ki gitu, mungkin tentunya dengan cara-cara yang berbeda gitu ya, dengan scholars gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri apa sih kesulitan atau tantangan yang dirasakan waktu pertama kali berlatih untuk refleksi? Susah mau ngomong apa, nulis apa ya, gue emang kenapa ya, emang gue berasa apa ya gitu, kayak Mmm, berasa susah untuk nge-pinpoint emang sebenarnya apa sih aku rasakan gitu, emang sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Kadang selain untuk belajar untuk melabelkan emosi apa yang aku rasakan, juga sulit untuk awal-awalnya membedakan ini fakta atau asumsi gitu. mmm, Karena kayak tadi, aku takut untuk di-reject, "Iya, tapi kan mungkin gara-gara kulit gue gini gini gini." Tapi itu sebenarnya asumsi, apakah mereka pernah menyatakan hal tersebut? Enggak. Berarti kan itu sebuah asumsi gitu. Tapi kan dari awal ketika habit itu belum ada, itu baru mulai, itu kan jadi susah untuk, mengidentifikasi atau menyadarkan bahwa itu ternyata sebuah asumsi ya, kayak gitu, bukan sebuah fakta loh. Di situ oh, pun aku belajar dengan memiliki ya sparring partner, gitu. mmm, Terus abis itu yang kedua juga adalah, gampangnya untuk jadinya overthinking. Karena kan dipikirin terus, "Kenapa ya kenapa ya kenapa ya?" Gitu, "Kenapa ya?" Tapi kenapanya nggak kelar-kelar gitu, mmm, dipertanyakan aja terus-terusan gitu kan, kenapa, terus jadinya berlarut-larut gitu, karena tidak menemukan jawaban. Jadi di situ juga, perbedaannya adalah ketika refleksi, pentingnya untuk habis itu menemukan, solusi dan insight-nya itu. Karena kalau misalnya nggak ada penyelesaiannya, itu akan terus-terusan jadi looping-looping terus aja gitu, malah jadi overthinking, ya kan ke bawah-bawah terus ke depannya, kayak gitu. Nyari penyelesaiannya seperti apa? Balik lagi sih kalau aku pribadi, kalau memang aku kesulitan untuk nge-pinpoint sebenarnya gimana, habis itu apa yang aku harus lakukan, kayak misalnya sesimpel kayak, terus jadi gue harus gimana ya supaya ini tuh bisa berubah, supaya situasi ini menjadi lebih baik lagi, supaya gue bisa lebih nyaman lagi. Misalnya sesimpel, gue pindah ke Eropa, culture shock man. Di sini orang-orang kalau kerja kan sangat kekeluargaan. Kalau di mmm, sana sangat individualistik gitu kan. Terus itu kayak, oh di sana kesepian gimana ya, tapi gue pengen tinggal di sana gitu kan. Itu tapi gue kayak, oke, apa ya yang harus gue lakukan? Apakah gue yang salah di sini? Apakah merekanya? Apa yang kalau misalnya gue berusaha untuk approach tapi merekanya juga ada yang masih tidak open up gitu kan. Ah, mmm. apakah jangan-jangan salah gue kali ya, mereka nggak suka kali ya temenan sama gue atau kayak gimana gitu. Tapi memang ternyata culture-nya aja gitu kan. Tapi itu kan sebuah yang kayak, gimana ya caranya untuk melihat ini secara lebih, baik lagi, secara lebih objektif supaya ini nggak berlarut-larut terus gitu. Kalau berlarut-larut terus nggak kelar-kelar, malah jadi overthinking, malah jadi beban, malah jadi limitasi dalam hidup. Jadi baik lagi sih ke ya I seek help, ngobrol sama temen yang sesama orang Indonesia di sana, ternyata mereka they're experiencing the same thing, atau misalnya juga aku booking sesi sama psikolog aku gitu, aku cerita gitu. Itu jadi sangat membantu untuk kayak, oh iya ya ternyata perspektifnya yang perlu diubah, strateginya, definisinya perlu diubah gitu. Kalau misalnya orang, oh salah satunya nih, jadi cerita kejadian beneran juga. Aku kalau di kantor, kalau di sini kan kayak orang-orang lebih kayak outspoken untuk kayak, oh kerjaan kamu bagus, gini-gini segala macam gitu kan. Lebih willing untuk ngomong kayak gitu. Oh, dibahasnya terus-terusan lah gitu kan. Kalau misalnya di sana mungkin kayak, ya udah aku literally cuma dibilang kayak, "Oke, good job." Atau misalnya kayak sesimpel ternyata kayak definisi kerjaan gue bagus, itu sesimpel nggak dikritisasi aja, Mmm, nggak dibilang kalau kerjaan lo salah aja. Tapi ketika gue nggak mendapatkan afirmasi itu, gue merasa, "Kayak kerjaan gue jelek nih, kayak gue jelek banget nih kerjaan ini, kayak gue nggak cocok deh sama kerjaan ini. Kayaknya gue kerjanya nggak bener deh," kayak gitu. Lebay kan, langsung kayak kemana-mana, "Kayaknya gue nggak cocok deh, gimana dong?" Karena aku memang ada perpindahan role lah, dari yang mmm, kerjaan aku di Indonesia sama kerjaan aku yang di sana gitu. Jadi aku berasa kayak gue nggak cocok deh, kayak gue harus balik lagi kali ya jadi data analis, kayak gue nggak cocok kayak gitu. Nggak kelar-kelar kan, malah jadi kayak di kantor pun nggak jadi ada kepercayaan diri dan segala macamnya kayak gitu. Tapi ketika aku ngomong sama psikolog aku tuh kayak, mungkin memang culture-nya aja yang beda Ki. Mereka di sana nggak se-outspoken itu aja untuk memuji, untuk sampai muji-muji kayak gitu. Terus habis itu juga jadinya yang harus diganti adalah definisi aku terhadap ketika aku melakukan kerjaan yang baik itu seperti apa. Oh,
ternyata kalau misalnya di sana sesimpel lu nggak dikomentarin kerjaan lu salah aja, ternyata itu udah sebuah metrik yang sukses loh gitu. Ada penyelesaiannya kan dari situ, jadi baru kayak oh oke, jadi tiap kali aku merasakan hal yang sama, aku bisa self talk sama diri sendiri. Oh iya, tapi kan gini-gini kan, faktanya itu seperti ini kan, tapi kan gini-gini. Jadi pelan-pelan diubah. Itu lama-lama menjadi sebuah habit mental yang baru, pola pikir yang baru. Oke. Berarti kalau dilihat-lihat tadi tanpa data yang tepat gitu ya, data yang berupa fakta gitu, bisa-bisa refleksinya juga jadi salah ya, Ki, ya? Ya, Oke. betul. Oke, dan kalau tadi Kiara bilang ternyata ini tuh bisa jadi habit gitu. Gimana sih, Ki, gitu, biar si refleksi ini pada akhirnya tuh bisa jadi habit, kita bisa fasih dalam berefleksi? Mulai dari sesimpel kalau bagi aku ya, aku jadi membiasakan diri kalau misalnya lagi merasakan sesuatu atau misalnya habis kejadian sesuatu gitu, aku nulis. Mmm, Nulisnya di mana aja, bahkan nggak cuma di satu buku gitu. Aku mungkin sharing sedikit ya. mhm mhm. Di Twitter aja gue masih tetap suka ngebacot, guys. Nulis lah kalau saya abis nangis nih gitu, berasa ini apa kayak gitu, terus jadi kayak ngobrol sama diri sendiri untuk kayak apa sih yang gue rasain kan, terus kalau ini di buku tulisannya jelek banget, ini jam 2 pagi gitu kan, lagi stres lagi ini, terus habis itu menuangkan apa sih yang sebenarnya aku rasakan kayak gitu. Dan itu memang awalnya males banget yang kayak, aduh kalau lagi sedih, kalau misalnya gini, males banget ya buat nulis gitu kan, kadang pengennya nangis doang, main HP, mendistraksi diri gitu. Tapi aku menyadari bahwa ini memang sebuah proses yang perlu aku lakukan gitu. Memang kadang-kadang kan ya mau bilang self growth atau self love atau apa itu nggak semuanya nyaman kan. Memang prosesnya itu nggak enak. Memang prosesnya itu di luar comfort zone kita dan memang itu harus dilakukan. Jadi di situ memaksakan diri untuk kayak ya udah yuk tanya sama diri sendiri kenapa sih gitu. Tanyanya juga belajarnya yang kebiasain untuk tanyanya simple, kenapa? Why? Why sampai ketemu sampai akarnya kemana kayak gitu. Terus itu lama-lama semakin dibiasain, semakin lama-lama menjadi mental habit. Jadi otak kita pun nggak pakai nulis, otak aku sekarang nggak pakai nulis. Itu dia suka mikir sendiri, suka kayak nggak analisa dan merefleksi sendiri. Tapi tiba-tiba kayak aku lagi duduk doang, habis sesuatu, misalnya habis meeting atau apa. Oh, nggak tahu kenapa ya gini. Oh, mungkin gara-gara kayak gini-gini. Oh, terus habis itu kayak sesimpel aku lagi di Indonesia lagi setelah tinggal di Eropa 6 bulan, perlu beradaptasi lagi kayak gitu. Terus suatu hari tiba-tiba ndek aja di otak aku. Gila ya kemampuan manusia untuk beradaptasi tuh keren banget. Gue yang tadinya udah memiliki sebuah lifestyle dan kebiasaan sehari-hari yang berbeda di Eropa, terus gue pindah ke sini lagi, awal-awalnya stres gitu, kaget lagi gitu kan. Tapi apalagi dengan kepanasan ya. Tapi habis itu ternyata habis itu gue kebiasa lagi ya gitu, di sini justru gue menemukan ritme lagi loh, terus tiba-tiba itu aku nggak secara sadar menanyakan ke diri sendiri, tapi itu muncul sendiri, gila ya kemampuan manusia untuk beradaptasi itu sekeren itu ya, semampu itu loh gitu, ketika kita memilih untuk terus-terusan berproses. Jadi terus dilakukan, itu menjadi sebuah kebiasaan ke depannya, gitu. Oke. Berarti sampai di tahap kamu secara otomatis kayaknya Ya, cepet banget gitu ya, bisa bisa sadar, "Oh, aku lagi begini karena aku begini, sehingga aku harus begini," itu bisa secepat itu karena tadi berlatih terus-menerus untuk betul, bahkan kadang-kadang refleksi dirinya ya? ketika hal yang kejadian baru nih lagi Mhm. kejadian secara live, otakku udah bisa merefleksi sendiri. Di situ jadinya, kalau misalnya kita memiliki kebiasaan buruk, di situ kita lebih gampang untuk merubah itu menjadi kebiasaan yang baik. Karena otak kita juga langsung kayak, "Oh, cara meresponnya harus diubah nih. Ya udah pilihan kita untuk sekarang merubah pada saat ini juga ya," gitu. Mmm. Jadi dari yang awalnya intentional, lama-lama jadi secara unintentionally otak kita juga merefleksikan langsung. Oke, dari yang awalnya kayaknya, aduh susah banget ya berefleksi gitu ya, sampai tadi ada momen-momen di mana galau aja bingung gitu ya, kayak ini kenapa gitu ya. Sekarang udah kayaknya autopilot langsung bisa, "Oh ini aku sedang kayak gini," gitu ya. Betul, karena kalau enggak kan gampang banget untuk kayak kadang-kadang kita terlelap dalam emosi yang kita punya gitu kan. Terus Mhm. habis itu malah malah ternyata kayak jadinya ngedown nggak jelas atau kayak gimana. Tapi ketika kita udah punya habit itu, kita jadi bisa langsung mengidentifikasi kenapanya. Oh, karena kejadian yang ini. Jadi gimana untuk gue solve-nya. Sesimpel mungkin kalau misalnya ditanya, eee
Seberapa powerfulnya mental habit yang sudah dibuat ini, itu kayak ketika aku lumpuh yang kedua kali di September 2021 itu gitu. Mm-mm. Kalau misalnya teman-teman bayangin punya penyakit, tiba-tiba lu lumpuh, lu dalam berbulan-bulan lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu harus dependen sama orang, lu keluar dari ranjang nggak bisa, lu nggak tahu kapan lu bisa hidup lagi, apakah lu akan selamanya menjadi seorang yang disabel gitu kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, naik turun tangga nggak bisa, itu kan sesuatu yang kayak benar-benar memukul sekali dalam mental kan, itu kan sesuatu yang sebenarnya secara gampang untuk akan menarik lu jatuh ke dalam kegelapan, ya depression, ya lu mau suicide segala macam, itu sesuatu yang mungkin banget. Tapi karena aku sudah belajar untuk arm myself dengan tools-tools untuk membangun mental habit aku, awareness tersebut, refleksi tersebut, I think I can say aku menghadapi si mielitis yang kedua ini tuh benar-benar really really well gitu loh. Men, abis 1 tahun gue abis itu pergi ke Eropa sendirian, tinggal di sana gitu loh. Yang kayak, kalau misalnya ditanya apakah aku 100% sampai sekarang udah recover, belum guys, aku masih 70%. Aku jalan kaki aja masih suka keserimpet kaki sendiri. Nah, kalau habis duduk misalnya nih ke taman gitu, duduk lama dari di bawah gitu. Kadang-kadang masih perlu sama teman-teman aku kayak minta tolong untuk dibantuin diangkat. Terus habis itu juga kalau misalnya ditanya lompat juga belum bisa, lari juga belum bisa. Di sana kan juga banyak yang kalau misalnya lagi summer gini pakai skuter. Aku belum bisa karena balance aku jelek gitu. Tapi kayak ya udah gue punya limitasi, gue tetap memilih untuk memaksimalkan hidup gue yang bisa gitu karena gue masih punya keinginan untuk hidup, tapi keinginan untuk hidup itu datang dari itu kemampuan untuk berefleksi, untuk mentransform perasaan dan masalah itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu. Oke. Berarti refleksi diri pada akhirnya membantu kamu untuk bisa bangkit juga dari Iya, situasi-situasi yang challenging gitu ya, dan juga iya, akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup juga gitu ya. betul, Oke. betul. Memperjuangkan mimpi-mimpi Mm. yang kamu punya. Wah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, Ki. Kak, banyak orang yang takut buat ketemu tenaga profesional di bidang psikologi. How do we convince ourselves if we need professional help? You're really inspiring, tanda seru gitu ya. Kemudian ini masih juga mungkin bisa terkait juga gitu. Support system itu kan penting ya untuk perkembangan kita. Tapi kalau kita nggak punya support system yang baik, enaknya gimana itu Kak ya? Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut aku apa yang perlu dimaluin sih? Kayak menurut aku, ketika aku ngobrol sama psikolog, aku tuh berasa justru I'm doing something for myself. Aku itu melakukan sesuatu hal yang sangat baik untuk diri aku, dan aku ngobrol sama orang yang memang tujuannya juga untuk membantu aku gitu. Bukan karena aku sakit, bukan aku apa, tapi aku memang butuh aja untuk kayak mendapatkan refleksi diri dari perspektif yang lain kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih, aku melihatnya justru aku melakukan hal yang baik untuk diri aku sendiri gitu. Jadi ketika aku melakukan hal yang baik untuk diri aku sendiri, aku nggak malu gitu. Oke. Untuk yang kedua, menurut aku support system itu juga butuh usaha, juga butuh effort. Ketika aku pulang lagi balik dari Malaysia, tinggal di Jakarta, aku juga cuma punya keluarga di sini. Teman-teman yang memang aku dekat, aku juga karena dari kecil punya psoriasis segala macam, sangat tertutup, jadi aku juga nggak punya banyak teman. Teman-teman yang aku dekat pun ya teman-teman waktu kuliah, dan mereka orang-orang Malaysia. Jadi ketika aku pulang ke Jakarta ya udah, ya aku nggak bareng mereka lagi tuh. Teman-teman aku yang waktu aku dekat waktu SMP, mereka masih kuliah di luar negeri. Jadi aku di Jakarta tuh nggak punya teman, cuman kayak sama keluarga doang. Di situ karena aku pengen banget untuk kayak punya teman juga, punya support system juga, orang-orang yang bisa aku share things with, belajar bareng segala macamnya. Aku memaksakan diri yang awalnya nggak suka bersosialisasi untuk keluar dari comfort zone dan membuat support system tersebut gitu, misalnya dari kantor. Ya aku tadi malu banget, gila guys, untuk organisasi, untuk orientasi aja gue sampai bolos saking anxiety-nya untuk kayak aduh ketemu orang harus kenalan harus gini gitu, sampai akhirnya di skip untuk ikut yang minggu depan, sampai segitunya, yang kayak gila lebay banget gue, tapi sampai segitunya gitu. Tapi
di situ ya pelan-pelan mendorong diri untuk ya udah coba aja approach orang satu-satu, ngajak makan siang bareng yuk, ajak ngobrol, coba belajar cari topik. Awalnya juga gue nggak bisa disuruh basa-basi, udah introvert nggak suka basa-basi, tapi kan untuk memulai koneksi harus basa-basi. Oh ya, mencari topik apa sih yang mungkin mereka suka juga. Dari situ belajar memang butuh kayak apa ya, tebar jaringan, tapi habis itu kan berasa kayak oke ya gue cocok nih sama yang ini bisa jadi teman, oke gue kurang cocok deh sama yang ini, tapi itu memang butuh proses, butuh effort, butuh intentional action untuk membuat itu terjadi. Dan itu Hmm. sebuah prosesnya juga yang aku build selama 3 tahun gitu loh, dari aku mulai kerja di 2019 sampai sekarang nih gue bisa menyombongkan kayak gila, gue sekarang pulang ke Indonesia cuma 1 bulan, gue sampai pusing mau ketemu sama siapa karena Wah. terlalu banyak yang perlu diketemuin. Gila, gue sampai kaget, dulu gue gak punya temen guys, sekarang gue kayak gila, gue kebanyakan temen sekarang kayak gitu, sampai pusing. Tapi itu Hmm. sebuah yang kayak oh gila ya, itu kayak yang aku sadari dari situ adalah lebih oh effort itu benar-benar membuahkan hasil ya. Dari awal gue nggak suka banget, nggak nyaman, tapi itu menjadi habis itu menjadi sebuah skill juga, jadi lebih gampang untuk networking, untuk ketemu orang. Ketika lo lebih gampang untuk kayak gitu, jadinya punya teman-teman yang memang lo bisa rely on juga. Jadi lo building your own support system. Bahkan gue punya teman-teman berbeda, ketika masalah apa gue kesini, ketika masalah yang lain gue kesini gitu. Jadi Hmm. ya balik lagi, semuanya memang butuh proses, butuh effort. Kalau nggak ada, ya kita buat. Jangan menunggu orang lain untuk membuat untuk kita. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman yang tadi nanyain terkait juga dengan peranan teman tuh penting apa enggak dan sebagainya, sudah dijawab nih oleh Kiara barusan. Nah, terakhir Ki, kayaknya sebenarnya masih pengen ngobrol panjang tapi sayangnya karena waktu yang terbatas gitu ya, aku mau minta closing statement dong dari kamu gitu, dari obrolan-obrolan kita sejauh ini berarti ada pesan apa sih yang mau disampaikan buat teman-teman Scholars Teladan Lead Self 2023 di sini? Yang pertama adalah mengulang lagi, memang semuanya butuh proses, butuh uh, diulang-ulang, butuh habit, butuh repetition untuk itu menjadi sebuah kebiasaan. Butuh proses yang memang awalnya nggak nyaman, nggak gampang, bukan sesuatu yang kamu langsung bisa lakukan secara instan gitu kan. Karena emang nggak biasa, karena emang sesuatu hal yang baru gitu. Tapi sesuatu hal yang baru itu ketika memang itu niatnya untuk baik dan untuk diri kamu, kedepannya diri kamu yang di depan nanti di masa depan itu sangat akan berterima kasih kamu telah memulai proses itu dari sekarang. Jadi dilakukanlah prosesnya gitu, secara intentional tadi, kayak gitu. Yang kedua adalah, menurut aku nih, aku bisa ngomong kayak gini, oh iya bener ya, make sense ya, oh iya bener tuh gue setuju gitu, atau misalnya kayak, oh prosesnya bener sih, memang butuh proses. Tapi menurut aku, salah satu pembelajarannya adalah, aku tuh dari dulu juga demen banget sama quotes, inspirational quotes gitu. Tapi menurut aku yang bikin beda adalah, ketika lu menalar di otak, sama lu menalar hal itu di hati, itu dua hal yang berbeda. Lu menalar di otak secara logika, oh iya memang butuh proses, oh it makes sense ya, bener juga. Tapi bukan berarti habis itu menjadi apa ya, bagian dari diri lu sendiri. Ketika lu udah bisa menalarkan itu di hati, kayak misalnya simpel bahwa memang butuh proses, itu menjadi sebuah habit, menjadi bagian dari diri kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan dalam hidup, kamu mau go through any proses gitu, oh dari misalnya di sekolah, dari secara pribadi, in relationship atau apapun, itu kalau kamu udah dinalar di dalam hati ya, di dalam diri kamu, secara value hidup kamu, kamu akan bisa menerima secara otomatis bahwa apapun itu memang butuh proses, and it's okay. Proses itu menjadi sesuatu yang enjoyable, walaupun memang butuh waktu, but it's okay. Itu sih, itu jadi dua hal yang berbeda. Jadi sekarang PR-nya nggak cuma dinalar di otak, kalau di otak, oh iya bener, make sense, tapi gimana caranya untuk lu dilakukan secara intentional lagi, sampai itu menjadi sebuah yang lu nalarinnya di hati. Gitu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Teman-teman yang merasa terinspired gitu ya dengan obrolan bersama Kak Kiara di sore hari ini, boleh dong dikasih reaction-nya teman-teman. Pasti tadi kayak aku melihat ada anggukan-anggukan gitu ya. Wah, oke. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Boleh say thank you ke Kak Kiara buat sharing-nya sore hari ini. Semoga membuat teman-teman semakin bersemangat dan juga nggak
merasa, aduh kok kayaknya susah banget ya refleksi gitu. Karena tadi seperti yang Kak Kiara bilang, semuanya butuh proses gitu ya. Kalau gampang semua orang jadi orang hebat, guys. Nah, Kak Kiara nih ini ya, jago sekali untuk menampar-nampar kita ya, sepertinya ya, menusuk-nusuk gitu. Karena saya sudah Oke. ditusuk-tusuk kehidupan duluan. Waduh, waduh, waduh. Oke, terima kasih ya Kiara untuk obrolan-obrolan kita di sore hari ini sangat insightful banget. Semoga kita bisa bertemu lagi di event-event lainnya gitu ya. Dan juga teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut soal Kak Kiara, bisa cek psoriasis_id dan juga Instagram Kak Kiara juga gitu ya. Bisa di-follow untuk diintip-intip juga gitu ya. Oke, terima kasih Kak Terima Kiara. kasih teman-teman.